materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan. Yang pertama yaitu talak. Pengertian talak. Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafal tertentu. Misalnya, suami berkata terhadap istrinya, "Engkau telah kutalak." Maka, dengan ucapan ini, ikatan pernikahan menjadi lepas. Artinya, suami dan istri telah bercerai. Talak merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiallahu anhu, ia berkata, di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak. Kemudian rukun talak. Rukun talak ada 3, yaitu yang pertama suami yang menalak dengan syarat balik, berakal, dan kehendak sendiri. Kemudian yang kedua istri yang ditalak. Kemudian yang ketiga ucapan talak atau sikhat. Selanjutnya adalah macam-macam talak. Pembagian talak dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu dari segi pengucapannya dan dari segi diperbolehkannya untuk rujuk kembali atau kembali kepada istrinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam talak yang ditinjau dari segi pengucapannya. Nah, jadi berdasarkan pengucapannya, talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu talak syahri dan talak kinayah. Nah, talak syahri ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan yang tegas atau jelas. Nah, di sini seorang suami yang mengucapkan talak dengan sengaja dan menggunakan ucapan yang jelas atau tegas, walaupun hati tidak berniat, maka talak tersebut tetap sah. Nah, adapun talak syahri dapat terjadi dengan 3 ucapan, yaitu yang pertama adalah talak yang artinya mencerai, yang kedua adalah firak yang artinya memisahkan, dan yang ketiga adalah sara yang artinya lepas. Yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah merupakan talak yang menggunakan kalimat atau ucapan yang tidak jelas. Maksudnya, talak kinayah ini memerlukan adanya niat. Jadi, jika seorang suami menalak istrinya tanpa disertai dengan niat, maka talak tersebut dinyatakan tidak sah. Nah, adapun talak kinayah dapat terjadi dengan 3 ucapan, yaitu yang pertama adalah pulanglah engkau ke rumah ibu bapakmu, yang kedua adalah kawinlah engkau dengan orang lain, dan yang ketiga adalah saya sudah tidak hajat lagi kepadamu. Sedangkan ditinjau dari diperbolehkannya rujuk atau kembali kepada istri, talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raja'ih dan talak bain. 1. Talak raja'ih ialah talak yang mana seorang suami boleh rujuk kepada bekas istrinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan akad baru, asal istrinya masih di dalam iddahnya, seperti talak 1 dan 2. 2. Talak bain ialah talak yang mengakibatkan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, melainkan harus dengan akad baru. Talak bain ini terbagi menjadi 2, bain sugrah atau kecil, seperti talak tebus, hulu, dan menalak istrinya yang belum dicampuri. Bain kubroh yaitu talak 3. Cerai dengan surat. Talak dengan surat yang ditulis suami sendiri dan dibacanya hukumnya sama dengan talak menggunakan ucapan lisan. Akan tetapi, jika surat itu tidak dibaca sebelum dikirim kepada istrinya, maka sama halnya dengan talak kinayah. Cerai dengan dipaksa. Cerai dengan dipaksa oleh orang lain tanpa kemauannya sendiri, hukumnya sama dengan talak kinayah, yaitu kalau memang hatinya membenarkan, maka jatuhlah talak itu, dan jika tidak, maka talak itu belum dianggap jatuh. Tahlik talak. Mentaklikkan talak ialah menggantungkan talak dengan sesuatu. Misalnya, suami berkata, "Engkau tertalak apabila engkau pergi dari rumah ini tanpa izin saya," atau ucapan lain yang semacam itu.
Jika si istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, maka jatuhlah talaknya. Bilangan talak. Seseorang yang merdeka berhak menalak istrinya dari 1 sampai 3 kali talak. Talak 1 atau 2 boleh rujuk kembali habis iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah masa iddahnya habis. Pendapat tentang talak 3. Talak 3 meliputi beberapa cara. 1. Menalak istri 3 kali pada masa yang berlainan. Misalnya, suami menalak istrinya talak 1. Pada masa iddah ditalak lagi 1. Pada masa iddah kedua ditalak lagi 1. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha bahwasanya ia menalak istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu. Lalu beliau menjawab, "Perintahkanlah dia merujuknya. Kemudian hendaklah ia menahan sampai istrinya suci. Kemudian ia haid dan suci lagi. Kemudian jika ia mau, tahanlah istrinya itu atau talaklah sebelum dicampuri, dan itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah apabila seorang perempuan ditalak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, suami menalaki istri dengan talak 1. Kemudian setelah iddah dinikah kembali dengan nikah baru. Lalu setelah iddahnya habis dinikah kembali lagi yang ketiga kalinya. Dengan demikian berarti telah terjadi talak 3. Ketiga, ucapan talak dari suami yang dijatuhkan sekaligus dengan ucapan "Saya talak engkau talak 3". Ucapan semacam ini mengakibatkan jatuhnya talak 3. Selanjutnya yaitu fasak. Fasak artinya rusak atau putus. Fasak ialah perceraian dengan cara merusak atau merubah hubungan antara suami dengan istri dengan melalui perantara orang lain. Dalam hal ini perantara dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat atau sebab-sebab tanpa ucapan talak. Perceraian dijatuhkan dengan fasak maka tidak dapat rujuk. Kalau suami hendak rujuk kepada mantan istrinya, maka harus dengan akad nikah yang baru. Begitu pula dengan perceraian dengan fasak yang dilakukan secara berulang-ulang atau melebihi dari 3 kali, maka bagi mantan suami diperbolehkan rujuk kembali terhadap mantan istrinya harus melakukan akad nikah baru. Pelaksanaan fasak nikah harus dilakukan dengan mengajukan tuntutan kepada pengadilan agama oleh suami atau istri setelah mengetahui cacat yang terjadi dari salah satu pihak. Selanjutnya itu sebab-sebab fasak. Yang pertama yaitu fasak karena cacat, yang kedua yaitu fasak karena gila atau penyakit kusta, yang ketiga yaitu fasak karena lemah zakar, yang keempat fasak karena ada daging tumbuh pada pihak perempuan, yang kelima yaitu fasak karena belanja, yang keenam yaitu fasak karena janji, dan yang terakhir yaitu fasak karena mahar. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang lian dan akibat lian. Lian ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya atau berzinah sebagai alasan suami untuk menolak anak. Suami dikatakan melakukan lian apabila ia telah menuduh istrinya berzinah. Tuduhan dalam lian pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan 4 orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzinah dan ia tidak dapat membuktikannya dapat dikenakan hukuman berupa darah atau pukulan sebanyak 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzinah. Lian dapat terjadi dengan mengucapkan kata-kata berikut di hadapan hakim sebanyak 4 kali. Dengan nama Allah, aku bersaksi bahwa aku seorang yang benar tentang tuduhan terhadap istriku, fulana berzinah. Kalau istrinya hadir, hendaknya ditunjuk dengan mengatakan ini istriku. Selanjutnya diucapkan pada kali yang kalimat sebagai berikut: jika tuduhanku terhadap istriku tidak benar, maka laknat Allah akan menimpa diriku. Jika suami meliankan dan tidak mengakui anak tersebut, maka dalam lian anak tersebut hendaknya ditolak dengan ucapan, dan sesungguhnya anak ini bukan anak dari saya. Si istri boleh membela diri dengan lian pula, demi Allah bahwa suamiku fulan
ini orang yang berdusta atas tuduhannya terhadap diriku dari berbuat zina. Diucapkan 4 kali dan pada kali yang kelima diteruskan, jika benar tuduhan suamiku, aku rela menerima laknat Allah. Dengan mengucapkan hal-hal di atas, maka terjadilah perceraian antara suami dan istri. Jika istri tidak mau bersumpah sampai 4 kali, maka baginya dapat dikenai hukum had. Selanjutnya yaitu akibat lian. Apabila suami istri saling mengucapkan lian, maka timbul beberapa hukum sebagai berikut. Yang pertama, gugur hukum menuduh baginya. Yang kedua, istri tidak mendapat hukuman sebagai orang yang berzina. Yang ketiga, istri dinyatakan bercerai dengan suami dan perceraian ini tidak boleh dirujuk dan tidak boleh kawin kembali dengan jalan apapun. Yang keempat, kalau ada anak, maka ia tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lila di dalam agama kita. Lila artinya suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Bersumpah seperti tersebut hendaknya ditunggu sampai 4 bulan dan diwajibkan membayar denda sumpah kiharat saja. Tapi kalau sampai 4 bulan suami tidak kembali bersikap baik dengan istrinya, maka hakim berhak menyuruh kepada suami istrinya untuk memilih salah satu perkara, yaitu membayar kiharat sumpah kemudian kembali baik dengan istrinya atau memaki istrinya. Jika tersebut, maka hakim hendak menceraikan istrinya dengan paksa. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sihar itu. Sihar ialah ucapan suami yang menyerupakan istrinya sama dengan ibunya, seperti kata suami kepada istrinya. Maksudnya, punggungmu seperti punggung ibuku. Apabila seorang suami mengatakan demikian dan tidak diteruskan dengan talak, maka ia wajib membayar kifarat dan haram bercampur dengan istrinya sebelum kifarat tersebut dibayar. Kifarat sihar adalah sebagai berikut. Kifarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua itu kalau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, maka sebagai gantinya ialah berpuasa dengan berturut 2 bulan berturut. Yang ketiga ialah kalau berpuasa tidak mampu juga, maka sebagai gantinya ialah memberi makan kepada fakir miskin 60 orang, tiap orang 5-6 liter. Tertib ataupun urutan melakukan kifarat sihar seperti tersebut di atas. Artinya, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh memilih yang kedua dan seterusnya. Jadi materi selanjutnya yaitu iddah. Iddah ini yaitu masa menunggunya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang diceraikan oleh suaminya untuk kawin lagi. Jadi iddah ini dimaksudkan untuk mengetahui hamil tidaknya seorang perempuan sesudah ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak oleh suaminya. Apabila istri telah ditalak oleh suaminya, maka ia tidak boleh dinikahkan atau dipinang oleh orang lain kecuali masa iddahnya itu telah habis. Selanjutnya yaitu masa iddah. Nah, masa iddah ini yang pertama yaitu apabila ada seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, lantas ia telah hamil dan mengandung anak, maka masa iddahnya yaitu menunggu sang anak lahir. Nah, baik itu lahir secara hidup maupun mati ataupun keguguran, maka itu adalah masa iddahnya sampai benar-benar menunggu sang anak itu lahir. Yang kedua yaitu jika suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. Selanjutnya yaitu jika istri mandul, maka masa iddah seorang istri itu sampai dengan 3 bulan. Selanjutnya yaitu masa iddah seorang istri sebelum dicampuri oleh suaminya atau qabla dukul, maka tidak memiliki iddah.
Nah, selanjutnya yaitu perempuan dalam masa iddahnya. Yang pertama yaitu apabila sang istri taat kepada sang suami, maka masa iddahnya yaitu ia berhak mendapatkan tempat tinggal, makanan, pakaian dari sang suami. Sedangkan jika sang istri tidak taat kepada sang suami, maka ia tidak berhak atas apapun. Dan yang kedua yaitu masa iddah apabila mereka tidak bisa rujuk kembali atau talak raj'i, maka sang istri berhak mendapatkan apapun jika ia mengandung. Akan tetapi jika ia tidak mengandung, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun kecuali dengan makanan saja. Nah, yang terakhir yaitu apabila sang istri ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh suaminya, maka ia tidak mendapatkan apapun, akan tetapi ia telah mendapatkan hak pusaka dari sang suami. Baik, selanjutnya saya akan membacakan berupa kesimpulan yang telah dilakukan oleh kelompok 4 dalam diskusi. Nah, langsung saja kesimpulannya itu apa sih yang dimaksud dengan talak? Jadi talak ini merupakan sebuah lepasnya ikatan suami istri yang telah dilakukan dalam sebuah talak. Misalkan sang suami itu berkata kepada istrinya, engkau telah ditalak. Nah, perkataan tersebut menandakan bahwa sang suami dan istri tersebut telah cerai atau telah lepas ikatannya. Nah, yang kedua yaitu talak yang dapat rujuk. Karena ada talak yang dapat rujuk dan talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali sang istri telah bersuami kembali. Jadi talak yang dapat rujuk itu adalah talak 2 kali. Nah, talak ini dengan kata lain adalah talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali, yaitu rujuknya atau kembalinya suami dan istri. Nah, kembalinya menjadi suami istri ini hanya bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi jika suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2, ia dan istrinya masih bisa rujuk kembali selama sang istri tersebut masih dalam masa iddahnya. Nah, masa iddah ini di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya meninggal dunia atau karena diceraikan ketika suaminya masih hidup. Nah, untuk menunggu dan menahan diri dari pernikahan laki-laki lain, tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa menalak istri 3 kali pada masa yang berlainan, misalnya suami menalak istrinya talak 1, pada masa iddah ditalak lagi 1, pada masa iddah kedua ditalak lagi 1. Nah, sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia menalak istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian itu. Lalu beliau menjawab, perintahkanlah dia merujuknya. Kemudian hendaklah ia menahan sampai istrinya suci. Nah, kemudian ia haid dan suci lagi. Kemudian jika ia mau, tahanlah istrinya itu. Talaklah sebelum ia dicampuri. Dan itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah apabila seorang perempuan ditalak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya suami menalak istri dengan talak 1, kemudian setelah iddah dinikahkan kembali dengan nikah baru, lalu setelah iddahnya habis dinikahkan kembali lagi 1 kali lagi. Yang tiga kalinya dengan demikian berarti telah terjadi talak 3. Ucapan talak dari suami yang dijatuhkan sekaligus dengan ucapannya, saya talak engkau, talak 3. Ucapan semacam ini mengakibatkan jatuhnya talak 3. Nah, ditinjau dari pengucapannya, talak dapat dibagi menjadi 2, yaitu talak sari dan talak kinayah. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan talak sari itu. Nah, talak sari yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan menggunakan ucapan yang tegas atau sangat jelas. Seorang suami yang telah mengucapkan talak dengan sengaja, walaupun hatinya tidak berniat menalak istrinya, maka jatuhlah talak tersebut. Adapun talak sari dapat terjadi dengan 3 ucapan.
yaitu dengan yang pertama talak artinya menceraikan, yang kedua yaitu firak artinya memisahkan, dan yang terakhir sara artinya lepas. Nah, selanjutnya yaitu talak kinaya. Nah, talak kinaya itu yaitu talak yang menggunakan kalimat atau ucapan tidak jelas. Maksudnya di sini talak kinaya itu memerlukan adanya niat. Artinya jika ucapan talak itu tidak disertai dengan niat, maka tidak sah talaknya. Nah, akan tetapi jika disertai dengan niat, maka sah talaknya. Talak kinaya ini dapat terjadi dengan ucapan-ucapan, misalkan yang pertama yaitu pulanglah engkau ke rumah ibu bapakmu. Nah, selanjutnya yaitu perkataan kawinlah engkau dengan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu saya sudah tidak hajat lagi kepadamu. Maka perkataan talak kinaya tersebut yang telah saya sampaikan merupakan contoh dari talak kinaya. Nah, demikianlah kesimpulan-kesimpulan yang telah saya bacakan dari kesimpulan diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 4. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.